Halo, selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan demo bagaimana kita menggunakan N-Store ya. Jadi N-Store ini merupakan tool untuk pencatatan order, bisa juga digunakan untuk follow up, bisa juga digunakan untuk toko online teman-teman yang bisa dipakai nantinya untuk merekap ataupun menerima order dari pelanggan secara online. Jadi teman-teman bisa menginstal script ini. Jadi Store ini merupakan sebuah script yang kita kembangkan di mana teman-teman bisa menginstalnya baik secara lokal maupun online. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakannya bisa dipakai untuk order customer langsung, berarti teman-teman harus installnya secara online. Tenang aja karena Store ini merupakan aplikasi yang diinstal di hosting teman-teman sendiri. Jadi data teman-teman sendiri yang tidak kita simpan yang tidak kita simpan di server kita. Jadi jangan takut tentang privasi data. Jadi data teman-teman aman, 100% teman-teman yang pakai dan teman-teman handle sendiri. Jadi kita tidak menyimpan data-data teman-teman termasuk data transaksi yang sangat penting bagi teman-teman. Jadi tidak ada di pihak kita. Jadi siapapun tidak akan bisa melihat data kita selain kita sendiri. Nah, setelah itu akan saya jelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Store ini. Jadi di Store ini selain tadi yang saya jelaskan, teman-teman bisa membuat toko yang tak terbatas di sini. Kemudian dari toko-toko tersebut, teman-teman bisa membuat sebuah halaman untuk check out, bisa digunakan untuk pendaftaran barang, bisa digunakan untuk pencatatan orderan, bisa digunakan untuk pencatatan pengeluaran, bisa juga digunakan untuk follow up langsung ke konsumen teman-teman tanpa tools tambahan dari Store ini sudah disediakan ya. Oke, akan saya demokan dulu dari dashboardnya. Dashboardnya kurang lebih seperti ini. Dari daftar toko, teman-teman bisa melihat semua toko. Di sini tidak ada batasan toko. Teman-teman bisa membuat banyak banget toko yang ada di sini. Ini contohnya ada status toko yang dropshipper ataupun non dropshipper. Bedanya kalau dropshipper itu nanti ada tambahan-tambahan kolom di mana kolomnya itu sebagai URL supplier dan lain-lain. Digunakan untuk order ya. Kemudian di sini juga ada usernya, role-nya, di mana teman-teman bisa melihat role-nya di sini sebagai owner ataupun admin toko, di mana admin toko ini bisa mengakses toko tertentu di daftar user yang ada di daftar toko yang ada di Store kita. Kemudian di sini ada role-nya, dia sebagai admin atau owner. Kemudian akun bank. Akun bank ini dipakai untuk pendaftaran akun yang nantinya sebagai konfirmasi pembayaran user ketika diinstal di online. Kemudian marketplace, ini sebagai pencatatan dari sumber marketplace mana aja sih yang ada di toko kita. Ada kurir pengiriman juga. Nah, kurir pengirimannya yang kita pakai. Terus ada juga API Raja Ongkir. Nah, API Raja Ongkir ini merupakan fitur di mana kita ini sebagai tambahan ya, add-on tambahan di mana kita bisa mengecek multiple resi dengan menggunakan API Raja Ongkir. Teman-teman harus membelinya secara mandiri di Raja Ongkirnya. Dari sini teman-teman bisa melihat di tokonya ada pengelola, kita masuk ke halaman pengelola. Di halaman pengelola ini kita bisa melihat dashboard dari toko kita, di mana toko kita yang lagi kita buka adalah Lawang Store ini tadi. Kita bisa ngecek halaman per ordernya, ada statistiknya. Ini ada total produk, ada total order, bisa kita langsung lihat dari dashboard di sini ya. Kita bisa melihat keuntungan bersihnya berapa, total potongan ordernya, ada total pengeluaran toko dari sini semua. Statistik juga kita bisa lihat, baik secara bar chart, keuntungan per hari ini bisa dilihat secara langsung ataupun dengan menggunakan marketplace terlaris dan produk terlaris di sini. Kita bisa cek produk apa yang paling laris dari toko kita. Setelah itu dari sini kita bisa masuk ke bagian produk, di mana di bagian produk ini kita bisa melisting barang-barang yang kita akan gunakan di toko kita, di mana toko kita ini nantinya berisi banyak barang, di mana barang-barang ini kita bisa import secara mandiri menggunakan produk ini atau bisa menggunakan Excel ya. Jadi teman-teman bisa import secara massal langsung dengan menggunakan Excel. Tinggal import. Kemudian teman-teman di bagian order bisa menginputnya secara manual atau bisa juga teman-teman menginputnya secara menggunakan Excel juga bisa massal. Jadi di sini teman-teman bisa memanage data-data yang masuk dari berbagai marketplace secara manual. Kita tambahkan
misalnya ada order dari Tokopedia atau Bukalapak atau dari Shopee atau dari WhatsApp atau dari Instagram, teman-teman bisa komunikasikan di sini semua. Datanya lengkap ya, dari sini ya. Kemudian ada banyak banget filter yang kita bisa pakai dari tanggal berapa sampai periode apa juga bisa. Di sini ada status ordernya juga, mana yang mudah proses, mana yang komplit, mana yang refund, atau yang sudah terbayar atau belum. Nah, itu kita bisa cek semua di sini ya. Teman-teman juga bisa ekspor data-data yang ada di sini. Kemudian di menu selanjutnya ini ada cek resi, di mana teman-teman bisa ngecek resinya secara online ya. Di mana resi ini nantinya dipakai untuk mengecek apakah teman-teman ini mau misalnya melihat resi mana sih yang gagal kirim ataupun resi mana yang masih dalam proses. Nah, ini kita bisa cek di sini semua. Kita bisa inputnya dari orderan yang kita masukkan ke sini ataupun dengan menggunakan input manual ya. Nah, tapi untuk menggunakan API ini, teman-teman harus menambahkan add-on, di mana add-on ini berbayar. Nanti bisa teman-teman dapatkan secara terpisah. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak fitur wajib kita gunakan sebagai untuk pengecekan ongkir. Nah, ini dipakai kalau teman-teman misalnya membutuhkan pengecekan ongkir yang dalam jumlah banyak. Nah, ini sangat membantu fitur untuk pengecekan multiper. Nah, add-onnya baru satu ini. Kemudian yang pengeluaran toko nih, nah teman-teman bisa menambahkan pengeluaran apa aja yang ada di dalam toko kita. Nah, misalnya untuk pengeluaran untuk iklan, atau pengeluaran untuk bubble wrap, atau pengeluaran untuk kardus atau yang lain-lain, teman-teman bisa tambahkan di sini sehingga nanti di dashboard ini akan mengurangi jumlah keuntungan yang kita dapatkan dari proses pembuatan manajemen toko kita. Kemudian di sini ada fake order, di mana fake order ini nantinya dipakai untuk toko online kita. Nah, selain itu di sini teman-teman juga bisa menggunakan toko ini sebagai web check order ya, di mana kita bisa membuat toko kita secara online. Di sini nanti kita bisa membuat toko online kita ini secara otomatis dengan produk-produk yang sudah kita tambahkan sebelumnya tadi. Nah, otomatis dengan menggunakan toko ini, ketika kita edit tokonya, ketika kita bikin itu sudah ada beberapa template di mana kita bisa ada menu namanya tampilkan toko. Ada beberapa template yang sudah kita kasih, ada 2. Di sini dengan template-nya seperti ini, apa yang seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa ngisi nomor WhatsApp-nya, kemudian mengganti warnanya juga bisa. Mau tampilkan dengan notif ordernya yang pop up atau enggak. Nah, pop up ini nantinya dipakai untuk memberikan semacam tambahan kepercayaan kepada toko kita lah, supaya bisa melihat kalau toko kita itu ada yang membeli sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita kembali lagi ke toko kita. Nah, di mana toko kita ini nanti ketika sudah ada produknya, sudah ada kita setting pengirimannya, kita bisa langsung mengunjungi toko kita, di mana toko kita ini akan menunjuk seperti ini ya. Ini halaman ordernya. Nah, halaman ordernya ini kita bisa cek seperti ini. Nah, ini produk yang kita tampilkan, kita bisa setting di masing-masing produknya mau ditampilkan di toko apa enggak. Nah, untuk mengordernya teman-teman bisa ngetes nih, bisa add to cart, add to cart. Nah, ini misalnya 2 produk. Nah, teman-teman totalnya udah ada, tinggal klik namanya siapa nanti ya, misalnya saya. Kemudian mau diisi di, nah ini Tambun Selatan seperti ini, pilih, dia lagi ngeload. Nah, ini bisa dicek pengirimannya dari sini ada berapa ini ya. Nah, misalnya saya mau pilih yang secepat best. Nah, total ongkirnya ada, totalnya udah semua, kemudian kita klik order sekarang. Nah, ketika oke, nanti akan dimasukkan ke halaman konfirmasi pengiriman, konfirmasi invoice seperti ini ya. Nah, udah ada ya. Jadi mudah banget teman-teman ketika bikin toko di Install itu otomatis juga membuat toko secara online, di mana kita bisa order langsung di halamannya ini. Nah, setelah itu keluar dengan rekening yang sudah kita daftarkan. Setelah itu tinggal kita konfirmasi. Misalnya mau konfirmasi lewat WhatsApp, nah ini dia langsung menuju ke halaman WhatsApp kita. Contohnya seperti itu ya. Oke, mudah ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi gimana caranya supaya bisa membuat toko secara online. Nah, ini saya akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat
orderan nanti akan masuk ke bagian di sini, bagian kelola. Setelah ada web checkout tadi, dia akan masuk ke bagian order. Nah, di sini otomatis akan ada orderan yang sudah kita cek tadi, di mana di sini ada MP, marketplace-nya itu adanya di web order. Nah, data-data ini sudah ada di sini. Teman-teman tinggal follow up aja kalau misalnya order ini belum lunas atau apalah. Di halaman order ini teman-teman bisa ngecek data-datanya nih, ada banyak ya. Banyak datanya, data yang sudah diisi tadi. Ini ordernya, kemudian nah, ketika kita pengen ngasih nomor resinya ada di sini. Produknya udah ada. Kemudian teman-teman kalau mau cetak invoice-nya secara manual di sini juga bisa. Kita cetak. Nah, kita bisa download PDF juga. Seperti itu ya. Kurang lebih untuk penjelasan tokonya secara online seperti itu. Teman-teman kalau menggunakan fitur ini wajib menggunakannya di versi online. Nah, itu harus diinstal di hosting dan tidak bisa dipakai di localhost. Kita masuk ke halaman toko lagi. Di halaman toko ini kita bisa ngecek. Nah, setelah itu kita bisa lihat dari follow up customer. Nah, di dalam in-store ini nantinya kita sediakan semacam fitur di mana untuk bisa nge-follow up customer, teman-teman bisa menambahkan template pesan WhatsApp ya nantinya, di mana kita bisa mengirimkan WhatsApp secara massal customer yang sudah mengorder di produk kita di toko kita, di mana kita bisa menambahkan template seperti ini contohnya, di mana templatenya kita langsung coba lihat aja di edit di sini. Nah, templatenya sudah ada default data-data yang bisa kita tambahkan sebagai kustomisasi, personalisasi dari pesan yang kita gunakan. Ini. Nah, jadi teman-teman tinggal bikin templatenya, setelah itu tinggal di follow up aja dengan menggunakan pesan yang sudah kita bikin tadi. Nah, untuk menggunakan ini kita sudah sediakan namanya in-store server. Di mana in-store server ini merupakan aplikasi yang nantinya standalone dengan in-store web yang ini. Ketika kita aktifkan servernya, kita bisa nge-blast langsung secara otomatis dengan menggunakan in-store ini. Kalau mau satu-satu juga bisa diklik follow ini. Nah, kalau teman-teman nggak pengen nge-follow up lewat data-data yang sudah ada dari orderan kita, misalnya pengen menggunakan broadcast, teman-teman juga bisa menambahkan datanya secara mandiri, misalnya data-data apa, misalnya seperti ini, nah data ya, kita bisa cek apa aja datanya, misalnya ada nama, ada nomor HP, ada invoice, ada produk, ada harga, seperti ini kita bisa bikin semacam project di mana kita bisa blast secara manual dengan menggunakan data-data tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Dari data tersebut kita bisa cek, nah kita bisa lihat master datanya apa, kemudian kita bisa bikin custom personalisasi, kita bisa menggunakan kolomnya apa, bisa support gambar juga. Setelah itu kita tinggal blast menggunakan in-store. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk demo penggunaan in-store kurang lebih seperti itu. Untuk masing-masing fitur, nanti teman-teman bisa ngecek video untuk di playlist in-store nanti. Bagaimana detailnya sih dari proses-proses tersebut. Nah, ya kurang lebih sebagian besar fitur yang kita cakup seperti itu.